Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pimpinanmu dan segala rencanamu dengan prinsip kitab suci sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan selalu dibesarkan, diagungkan dalam hidup kami masing-masing. Firman Tuhan selalu dikabarkan dan selalu menjadi utama untuk memimpin hidup kami masing-masing. Kemuliaan Tuhan selalu dikumandangkan untuk manusia mengerti kebesaran Tuhan. Dengar doa kami serahkan diri kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sekarang membaca kitab suci sekali lagi daripada Keluaran pasal ke-20. Keluaran pasal ke-20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Semua membaca. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini terakhir kali kita membicarakan hukum pertama. Besides me, you should not have another God. Inilah hukum pertama. Allah di dalam hukum pertama, dia memerintahkan kesetiaan yang sungguh-sungguh dan hati yang hanya satu arah kepada Tuhan sendiri. Allah yang memberikan hak kebebasan beragama bukan berarti Allah membuat engkau mempunyai hak untuk memilih semua agama. Hak berbebas di dalam beragama adalah bukan dikaruniakan oleh pemerintah, tetapi langsung ditanamkan oleh Tuhan bagi Tuhan yang asli. Saudara-saudara, kebebasan beragama yang dimengerti oleh humanis dan kebebasan beragama yang kita mengerti dari kitab suci itu berbeda. Perbedaan antara anthropocentric understanding in the freedom of religion dibanding dengan kebebasan beragama di dalam arti Alkitab adalah Allah membebaskan engkau daripada segala Allah yang palsu. Allah yang sejati membawa engkau keluar daripada paksaan agama yang tidak beres. Dan menyelamatkan engkau keluar daripada cengkeraman Firaun, dari perbudakan di Mesir. Lalu berkata kepada Musa, Go, enter into the palace of Pharaoh. Stand before him and say, Thus says the Lord, let my people go. Pergilah, berdiri di depan Firaun, berkata kepada dia, Allah utus aku datang berkata, lepaskan umatku pergi, supaya mereka boleh berbakti kepada Allah di dalam padang belantara. Padang belantara tidak lebih enak dari Mesir. Padang belantara tidak jamin setiap kali makan kenyang. Padang belantara itu tidak ada air yang cukup. Padang belantara itu tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga hujan, sehingga panas terik matahari diterima dengan sengit, dengan susah. Mereka itu dibebaskan untuk lebih susah. Inilah pimpinan Tuhan. Jikalau orang minta Tuhan, pimpinlah aku supaya lebih enak, nah itu teologi makmur. Tapi Tuhan pimpin engkau keluar dari dosa, tidak berarti pimpin engkau lebih enak hidupnya, lebih kaya, lebih nyaman. Tapi dilatih di padang belantara, kena hujan, kena panas terik matahari yang tidak bisa engkau tahan. Dan Tuhan mengatakan, itu cara saya melatih umatku. Banyak manusia tidak jadi karena lahir dalam keluarga terlalu kaya. 2 minggu yang lalu saya berkata kepada Yunis, you mesti ingat satu kalimat. Kamu anak saya.
seumur hidupmu berkat Tuhan yang paling besar selain Kristus selamatkan engkau, engkau pernah susah. Karena engkau pernah susah, engkau baru sudah jadi. Engkau pernah miskin, engkau pernah dipaksa, engkau pernah dilatih dengan sulit, maka engkau dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, Musa pergi ke tempat Firaun. Dia harus mempunyai mental seorang yang lebih tinggi dari Firaun, baru bisa berdiri di hadapan raja-raja. Kelemahan pendeta-pendeta sekarang, mereka tidak mental itu. Kelihatan orang kaya gemeter, kelihatan polisi gemeter, kelihatan presiden tidak tahu mau apa, karena mereka tidak mempunyai mental itu. Mereka cuma mental, ya saya mau melayani dengan rendah hati. Akhirnya diperbudak juga tidak bisa apa-apa, karena mereka tidak ada mental itu. Saudara perhatikan waktu Yakub dan ke-12 anak yang berada di kelaparan, ke-11. Yang ke-1 Yusuf adalah perdana menteri di Firaun. Lalu dia suruh anak pergi dapat makanan di Mesir, atau kita semua mati di sini. Akhirnya adik, kakak, 10 kakak, 1 adik daripada Yusuf pergi menghadapi Yusuf. Di situ mereka mendapat makanan. Dan akhirnya Yusuf tahu ini kakaknya datang. Dan dia sesudah mengaku, akulah saudara yang kau jual ke Mesir. Tetapi ini Tuhan melatih saya dengan khususan. Bapak masih ada, bawa dia kemari. Waktu Yakub masuk ke Mesir, dia adalah seorang miskin yang kelaparan, tidak ada uang. Tapi waktu dia disuruh berdiri hadap Firaun, dia memberkati Firaun. Siapa dia? Firaun raja. Saat itu Firaun ada raja dari kerajaan terbesar di dunia, paling kaya, paling mulia. Tetapi Yakub mempunyai mentalitas, I am higher than you. You are the king of Egypt. I'm the servant of God. I keep you blessing. Nah, mental inilah yang diperlukan di dalam pimpinan gereja. Pemimpin-pemimpin gereja tidak bisa asal lihat orang yang berkuasa lalu tunduk. Asal lihat orang kaya langsung kompromi. Asal melihat orang yang hebat di dunia langsung gemeter. Tidak bisa. Saudara-saudara, Musa seorang yang pernah bunuh orang Mesir dan pernah 40 tahun melarikan diri karena bahaya. Tetapi setelah Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan, dia tidak anggap dia berada di bawah siapa. Dia hanya di bawah Tuhan Allah. Lalu dia datang ke Firaun dan berkata, Firaun, demikian firman Tuhan, let my people go. Biarkanlah umat Tuhan pergi. Lepaskan mereka. Engkau tidak boleh lagi mengekang. Engkau tidak boleh lagi menganiaya. Engkau tidak boleh lagi memperbudak mereka. Di sini, haruskah Musa yang dengar perintah Firaun, atau Firaun yang harus mendengarkan perintah daripada Musa? Kecuali Musa mempunyai mental, Tuhan Allah utus saya, dan kuasa Tuhan lebih tinggi dari kuasa raja. Kuasa politik, kuasa raja, takluk kepada kuasa Tuhan. Ini yang saya minta. Saudara-saudara, setelah umat itu keluar dari Mesir, kita mulai dari Kejadian. Semua peristiwa yang paling penting sejarah diutarakan di Indonesia untuk mengakhiri masa tua saya. Saya tidak tahu berapa tahun saya bisa melayani. Saya akan baik-baik mengutarakan semua firman Tuhan kepada zaman ini dari Kejadian mulai. Saudara-saudara. Dan pada waktu orang Israel keluar, 2 juta manusia yang dibelenggu beratus-ratus tahun menjadi budak, sekarang bebas keluar. Dan Tuhan berkata, kamu umatku, aku membebaskan engkau. Karena apa? Engkau ada hak bebas agama. Maka engkau waktu di Mesir, engkau dibudakkan di situ. Dan Allah mereka itu, dewa mereka itu bukan Allah. Dewa mereka itu matahari. Dewa mereka itu kucing. Dewa mereka itu lalat. Dewa mereka itu binatang-binatang. Dewa mereka adalah segala sesuatu yang dicipta oleh Allah. Engkau berkebebasan agama. Keluar. Engkau tidak usah beragama seperti itu. Engkau ada kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama ini ada kebebasan menyembah kepada Tuhan yang sejati.
Maka sekarang saya memberikan perintah kepadamu, engkau tidak boleh adalah Allah lain. Inilah kebebasan agama yang sesungguhnya. Kebebasan agama yang sesungguhnya adalah kembalikan kebebasan agama itu kepada agama yang benar, di mana Tuhan mencipta dan memberikan kebebasan agama kita untuk kembali kepada Dia. Jadi perintah pertama bukan berkata, aku memberikan kebebasan agama kepadamu, silakan engkau pilih. Engkau mau ke tempat hantu, ke tempat dewa, ke tempat apa saja, ke tempat sihir, silakan. Karena kau diberi kebebasan beragama. Justru terbalik. Terbaliknya adalah Tuhan berkata, engkau tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. I'm your God and you have only one God, true God. Mengembalikan kebebasan kepada keterbatasan. Mengembalikan kebebasan untuk diikat oleh kebenaran. Itu kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, setiap kali hukum diperintahkan, itu menjadi ikatan. Tapi Alkitab memandang sebalik, ini namanya paradoks. Law is not to bind you. Law is to set you free. Oh, saya tidak mengerti kenapa Alkitab begitu dalam. Satu-satunya sebab karena Allah itu Allah kebenaran. Allah itu Allah sejati. Maka di dalam surah Yakobus dikatakan the law of freedom. Hukum yang membebaskan. Hukum yang bebas. Hukum dari Tuhan Allah berdasarkan motivasi kasih Allah kepada umatnya. Mengakibatkan umatnya mengasihi Allah yang mengasihi mereka. Maka kesimpulan segala perintah itu adalah kasih. Dan motivasi menjalankan hukum adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga Allah yang mengasihi mengikat kita dalam kasih. Dan ikatan kasih itu disebut sebagai hukum. Lalu kita menjalankan hukum, baru kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi umat manusia yang lain. Dengan demikian, paradoks sebagai sifat firman yang tidak ada tawar-menawar, sekaligus membebaskan, sekaligus mengikat. Saudara-saudara, waktu engkau boleh bebas berpacaran, apakah berarti engkau boleh bebas waktu menikah tetap bersetubuh dengan banyak laki-laki? Tidak. Mama bilang engkau tidak boleh berpacar. Ini hukum. Tapi setelah engkau selesai studi universitas, engkau boleh berpacaran. Ini bebas. Setelah engkau bebas, engkau saya dulu tidak boleh pacaran, sekarang susah boleh. Sekarang saya boleh tidur dengan semua laki-laki. Itu buat bebas. Engkau boleh mencintai seseorang, lalu betul-betul setia kepada dia sampai mati. Kebebasan itu diikat oleh hanya satu. Kebebasan beragama yang dimengerti oleh orang Kristen sebagai kaum pilihan Tuhan sama. Kita bukan diberikan kebebasan beragama oleh mau pilih agama apa saja. Tapi kita harus mengerti kebenaran. Sudah mengerti kebenaran, kita kembali dengan setia dan satu konsentrasi hanya pakai kebenaran. Kebebasan itu kepada Allah yang sejati. Besides me, you should not have another God. Engkau tidak boleh ada Allah lain. Engkau tidak boleh ada dewa lain. Engkau tidak boleh ada ilah palsu untuk mengganti aku. I am your God. I am the only God. Kenapa diikat? Kenapa konsentrasi hanya kepada satu? Kenapa hanya datang berbakti kepada Allah, bukan kepada segala dewa yang kita mau atau kita kenal? Tidak. Karena no other God is God. No other God had done what had been done by your God. No other God had created you. No other God is able to protect you. No other God is planning eternity and eternal glory for you. Tidak ada Allah yang lain yang telah menciptakan kamu. Tidak ada Allah yang lain yang memelihara hidupmu. Tidak ada Allah yang lain yang menjadi sumber berkat, bahagia, perlindungan, dan segala kebutuhan yang terus disuplai bagi engkau. Tidak ada Allah yang lain yang mempersiapkan keselamatan dan pengampunan bagimu. Tidak ada Allah yang lain yang menyediakan rencana kemuliaan yang kekal bagimu. Itulah Allah yang sungguh-sungguh hanya satu. Maka setelah membebaskan engkau, kembalilah kebebasanmu itu kepada Dia yang memberi kebebasan.
sebagai sesuatu mutual understanding and sesuatu mutual relationship. Allah yang menciptakan engkau patut mendapatkan hatimu yang mencintai Dia. Allah yang melindungi kamu patut mendapatkan ucapan syukur daripadamu. Allah yang merencanakan seluruh kemuliaan hari depanmu patut mendapatkan iman sejati yang engkau taat kepada Dia. Karena ini hanya satu Allah. The only God is the true God, and true God is the only one God. Tidak ada Allah yang lain. Engkau beri hatimu kepada aku. Ini perintah pertama. Saudara-saudara, siapakah yang boleh dijadikan Allah palsu untuk mengganti Allah yang asli? Toya Ware, seorang teolog daripada Belanda, teolog reform yang besar sekali. Dia mengatakan manusia bisa memakai 16 macam lapisan ciptaan untuk mengganti Allah sebagai Allah yang palsu. Saudara-saudara, itu sebab di dalam konsep kebaktian terakhir kali saya bicara tentang hukum pertama, kita bicara tentang Allah palsu yang mengganti Allah yang sejati. Saudara-saudara, janganlah engkau ada Allah lain selain aku. Mengapakah Tuhan Allah yang sejati menyebut ada istilah seperti ini, Allah lain? Tetapi di dalam bahasa Indonesia, di dalam terjemahan baru ini, istilah Allah lain itu hanya pakai Allah kecil, huruf kecil, bukan huruf besar. Berarti istilah sama, konotasi lain. Berarti ejaan sama, tapi objeknya lain. Allah, capital A, mengatakan engkau tidak boleh adalah Allah lain, adalah huruf kecil. Jadi semua Allah yang dianggap Allah oleh manusia yang memperalah Dia bukanlah Allah yang sejati. Tetapi engkau telah memberikan sesuatu penyembahan daripada zat keutuhan rohmu menuju kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah yang sejati. Nah, ini namanya satu penyelewengan, perselingkuhan. Saudara-saudara, sebagaimana engkau memberikan hatimu sepenuhnya kepada seorang objek yang sebenarnya bukan suamimu. Engkau mencintai pria yang lain. Engkau mencintai dengan sepenuh hatimu kepada dia yang tidak sepatutnya kau cinta, karena dia bukan suamimu. Engkau mengaku orang lain sebagai ayahmu yang sebenarnya bukan ayahmu, tetapi penipu, penodong, penculik anak. Tapi engkau tidak sadar. Itu sebab Tuhan mengatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada Allah yang palsu. 2 kali Alkitab mengatakan ini. I'm not give my glory to the false God. Aku tidak mengizinkan ada orang mencuri kemuliaanku, karena kemuliaanku itu hanya untuk diriku sendiri. Dengan keadaan sempitnya seperti ini kemutlakan, keabsahan daripada Allah yang Esa menuntut kesetiaan daripada kita yang ditebus oleh Dia. Ini lumrah adanya. Saudara-saudara, sebagai suami yang mencintai istri, dia pasti tidak mengizinkan istri mencintai laki yang lain untuk mengganti dia. Sebagai ayah yang betul-betul mencintai anak, dia mau anaknya memperlakukan dia sebagai ayah dengan relasi anak hormati kepada ayah. Ini adalah lumrah, ini adalah harus. Dengan demikian, maka kita lihat Allah mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Aku adalah Allah yang iri hati. Artinya engkau tidak boleh pergi kepada Allah yang lain, memperilap, memperdewa semua yang saya cipta untuk mengganti saya yang mencipta. Di luar Allah yang sejati tidak ada Allah. Di luar Allah yang Esa tidak ada Allah yang sejati. Di luar Allah yang sejati dan Esa, semua yang diperdewa, semua yang diperalah itu hanyalah ciptaan untuk mengganti Sang Pencipta. Ini merupakan suatu pelanggaran, penghujatan, sesuatu perselingkuhan yang tidak bisa ditoleran oleh Allah yang sejati. Aku tidak akan memperbolehkan kemuliaan yang ada padaku dicuri dan dipergikan kepada Allah yang palsu. Itu sebab di hadapanku engkau tidak boleh ada Allah yang lain.
Nah saudara-saudara sekalian, di dalam Roma pasal pertama dikatakan bagaimana manusia telah mengganti pikiran yang jernih menjadi kebodohan karena mereka telah menjadikan yang dicipta untuk mengganti sang pencipta. 2 minggu yang lalu saya mengatakan triple creation. Nah ini tidak pernah muncul di buku apapun dalam sejarah. Ini original. Created man using the created creativity and using the created matter to create a created creator. Manusia yang dicipta mempergunakan daya cipta dan bahan ciptaan untuk mencipta seorang Allah yang dicipta manusia dan memanggil dia sebagai sang pencipta. Ini kebodohan. Triple creation. Jadi cipta, cipta, cipta. Allah sang pencipta, kita yang dicipta. Di antara semua yang dicipta, kita satu-satunya makhluk yang ada daya cipta. Pada waktu manusia mempergunakan daya cipta, di situ sejarah mengalami satu lembaran baru. Saudara-saudara, satu bangsa berapa ratus juta orang itu tidak penting. Kalau ada satu orang di antara semua mempunyai daya cipta, dia akan merubah nasib satu bangsa. Daya cipta itu salah satu aspek yang paling mulia, paling signifikan, paling penting yang boleh dimiliki oleh manusia. Dan ini adalah disebut aspek yang sangat penting di dalam sebut peta teladan Allah. God is creator, we are created with creativity. And creativity is to reflect we are created by the creator. Tetapi pada waktu kita memakai daya cipta yang dicipta oleh Tuhan dan dibubuhkan di diri kita untuk mencipta pencipta yang palsu, ini penghujatan yang besar, ini pelanggaran yang fatal, ini hal yang menyedihkan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan tidak boleh. Engkau tidak boleh ada hal palsu di hadapanku. Engkau tidak boleh menyebut yang lain Allah. Karena selain aku sang pencipta, yang lain semua yang dicipta. Engkau mempersamakan aku sang pencipta dengan semua yang kucipta, yang dicipta. Yang dicipta itu dicipta. Yang mencipta itu pencipta. Sang pencipta bukan dicipta. Yang dicipta bukan sang pencipta. Bagaimana mungkin engkau memperbolehkan yang dicipta disejajarkan dengan aku sang pencipta? Nah saudara-saudara, kalau gejalanya kelihatan sama, tetapi mutunya berbeda, jangan tertipu oleh fenomena. Saudara-saudara, waktu Yesus dan Yohanes berada di hadapan orang-orang, kedua orang fenomenanya sama, kedua orang mutunya beda. Yesus adalah Allah menjadi manusia, tetapi Yohanes adalah manusia yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ini dua orang berbeda sama sekali. Tapi di luar sama. Yesus dua mata, Yohanes Pembaptis dua mata. Yesus satu hidung, dia juga satu hidung. Bahkan dia lebih dulu dilahir 6 bulan dari Yesus. Dan dia yang memberikan baptisan kepada Yesus. Maka orang kalau lihat secara gejala, pasti Yohanes adalah senior, Yesus junior. Pasti Yohanes lebih tinggi jabatan rohani, Yesus lebih rendah. Pasti Yohanes lebih penting, Yesus lebih tidak penting. Sehingga Yohanes yang membaptiskan Yesus. Kalau begini, Yesus ada one among them. Di antara ribuan orang dibaptis, Yesus hanya salah satu saja. Orang akan melihat gerakan reform one among them. Karena banyak sama satu namanya reform. Tidak usah sombong, tidak usah berani mengatakan saya reform. Karena engkau hanya one among them. Kita mengatakan no. Kenapa? Reform is to be faithful to the whole Bible, sola scriptura. Dan ini tidak ada pada denominasi yang lain. Mereka campurkan psikologi dengan teologi, campurkan pikiran manusia dengan pikiran Allah, lalu mengkhotbahkan yang lucu-lucu yang diterima baik supaya boleh diterima semua orang. Kita bilang tidak, hanya firman. Nah ini mutu lain. Di dalam gejala sama, Yesus, Yohanes seperti sama. Demikian waktu Paulus dan Barnabas berada berdiri seperti sama. Tapi Paulus ada rasul, Barnabas juga disebut rasul. Paulus dipanggil Tuhan Yesus langsung untuk menjadi tonggak, menjadi tiang yang paling penting di dalam perjanjian baru. Barnabas tidak.
Jadi kalau kita tidak bisa melihat akan fenomena, di belakangnya ada esensi substansi, kita hanya tertipu dengan gejala di luar, kita bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, maka kalau kita tidak bisa membedakan apakah Allah sejati dan ilah yang palsu, kita tidak bisa membedakan apakah ilham wahyu Allah yang sejati dan yang menyebut diri menerima wahyu tapi bukan, kita bahaya. Agama ada gejala-gejala yang sama, ada esensi yang lain. Dan esensi substansi yang tidak ada kompromi hanya di dalam Kristus. Kenapa Kristus mati? Kamu berani jawab karena Yesus berdosa? Tidak. Jangan lihat gejala, mengerti substansi. Kalau demikian engkau bilang, mana bisa saya agama berbebas, saya mau sembarang cari agama. Saya hanya menemukan sesuatu yang betul-betul asli dari Allah, yang betul-betul bukan dilahirkan daripada ambisi manusia mencari Allah, tapi dari rencana Allah mencari manusia. Di situ kita terima hanya satu Tuhan, hanya satu juru selamat, hanya satu agama yang beriman sejati, yang substansinya berbeda. Jangan melihat akan gejala dan terkurung dan terbatas di dalam gejala-gejala. Menemukan substansi dan mendapatkan keindahan yang berada di dalam. Saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau membandingkan semua agama dengan saya, engkau mempersamakan dengan dewa dengan saya, engkau membandingkan semua ilah dengan saya. Salah satu kalimat yang paling mengkagetkan di dalam buku Yesaya, who do you compare me with? With which God you compare me? Your God, your Lord. Who is like me? I'm the one who point from beginning until the end of the world. Saya kaget luar biasa. Dengan dewa apakah engkau membandingkan saya? Ketahuilah, aku adalah Allahmu yang dari titik permulaan menunjuk sampai hari kiamat dunia. Nah, ini salah satu tanda Allah yang asli itu Allah yang bagaimana. Ini salah satu keunikan kenapa Allah yang asli tidak boleh dibandingkan dengan dewa-dewa yang lain. Allah yang asli adalah Allah yang dari hari permulaan sudah menunjukkan titik terakhir. Dari hari kejadian dia sudah memberitahu akan dunia, akan kiamat bagaimana. How this world will come to an end. And what will happen in the end of the history. Ini semua tidak mungkin dipalsukan. Ini hanya Tuhan Allah yang asli yang bisa berbicara. Saudara-saudara. Dan Tuhan sekarang menonjolkan poin ini untuk menjadi dasar iman. Kamu tahu tidak? Kamu sedang mengikut aku yang kasih tahu sama engkau dunia akan kiamatnya bagaimana. Jadi orang yang mengerti orisinil, yang mengerti asal, berbahagia. Saudara-saudara, di dalam gejala semua hampir sama, tapi orisinal itu apa? Orisinal adalah Allah yang kekal. Maka hanya kitab suci ini Allah mengatakan, aku Alfa dan aku Omega. Aku permulaan, aku yang terakhir. I am creator, and I am the one who give the consummate this world. Aku akan memulai dan aku akan menyempurnakan. Aku akan memberikan titik permulaan melalui ciptaan. Aku akan menyempurnakan pada saat rencanaku seluruhnya sudah terjadi. I am the Alpha, I am the Omega. Saudara-saudara, tidak boleh kita mempersamakan semua yang dicipta dengan satu-satunya Sang Pencipta. Tidak boleh kita jejerkan semua yang dicipta oleh Tuhan dengan Dia yang mencipta semua. Karena Dia itu Allah. Yang lain hanya bisa diperalakan. Diperalakan itu ilah. Diperalakan itu Allah huruf kecil. Diperalakan itu adalah Allah palsu. Dan yang adalah Allah tidak perlu diperalakan. Saudara-saudara, pada waktu ditambah di depannya Allah, berarti Allah itu tadinya bukan Allah. Yang tadinya bukan Allah, sekarang kenapa menjadi Allah? Di dalam proses menjadi, mengalami satu prosedur.
Dan prosedur itu tetap tidak ada di kemudlakan. Anything which is in process is not absolute. Nah ini dalil ya, sekali lagi. Anything which is in process is not absolute. The only exception is incarnation of Jesus Christ. Segala sesuatu yang berada dalam proses itu tidak mutlak. Satu-satunya yang terkecuali yaitu inkarnasi Kristus. Karena apa? Yesus Kristus yang ada di dalam dunia mutlak turun ke dalam dunia ini, lalu dia melalui proses. Tapi dia bukan berada di dalam proses, dia masuk ke dalam proses. Yang berada di proses sebuah yang dicipta, yang tidak mengalami proses itu Allah. Maka Allah yang tidak mengalami proses adalah Allah yang mutlak. Lalu Allah mengasihi manusia yang dicipta, dia sendiri turun ke dunia melalui proses. Kristus adalah kemutlakan, menyatakan diri di dalam dunia yang tidak mutlak. Itu satu-satunya yang terkecuali. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mengerti semua prinsip ini, imanmu tidak akan sembarangan goncang. Engkau akan menjaga betul-betul setia bagaimana kepada Tuhan. God is the absolute. Dia adalah kemutlakan yang mutlak pada diri. The absolute need not to be absoluted. The absolute need not to be absolutized. Saudara-saudara, yang sendirinya mutlak itu mutlak pada diri. Yang mutlak pada diri tidak perlu dimutlakkan. Yang dimutlakkan itu adalah dijadikan mutlak yang palsu melalui proses, padahal pada permulaan dia tidak mutlak. Nah ini adalah perbedaan agama di dalam dunia ini dibanding dengan wahyu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Christ is the only absolute. Come to the world of procession, come to the world of procedure, and this is the only exception because he was original absolute. Kemarin saya sama anak-anak kor menyanyi satu lagu waktu melatih mereka. The Lord gave the word. Great was the company of the preachers. Great was the great company. Lalu saya tanya, siapa tahu mengapa di dalam ayat ini dari Mesias pakai was, bukan pakai will be. Tuhan berkata, aku bernubuat, ada firmanku, dengar bahwa kelompok besar akan terjadi, yaitu yang mengabarkan Injil. The great company of the preachers. Tetapi di dalam ayat itu Tuhan tidak pakai will be, dia pakai was. Great was the company of the preachers. Great was the company of the preachers. Pasti orang biasa tidak tahu, anggota KUR tidak tahu. Lalu saya memberikan penjelasan. Inilah satu keajaiban daripada teologi. Allah yang tidak di dalam proses, dia melihat segala sesuatu yang akan terjadi itu sudah terjadi. Apa yang maksudnya sudah terjadi? Hal yang sudah terjadi tidak mungkin dirubah lagi. Hal yang belum terjadi belum tahu akan jadi apa. Betul tidak? Saudara-saudara, dokter bilang engkau baik makan obat ini ya. Kalau engkau tidak dengar mungkin mati. Jadi engkau waktu setiap kali pegang obat itu, engkau tidak berani buang, tak berani lupa, karena kalau tidak makan mungkin apa? Mati itu apa? Tidak tahu, pokoknya mungkin. Mungkin mati, tidak tahu mati atau habis bisa mati loh. Tidak pernah mati tapi ketakutan mati, minum aja obat itu. Waktu engkau menghadapi hari depan yang tidak tahu apa yang mungkin terjadi, engkau gentar. Tetapi saudara-saudara, hadapan Tuhan ada sesuatu yang dia tidak tahu, ada nggak? Di hadapan Tuhan Allah ada sesuatu hari depan yang dia tidak bisa prediksi, ada nggak? Tidak ada. Karena Allah mengatakan, I'm the only one to point out the final point of the history from the beginning. Jadi dia tahu. Jadi di hadapan Tuhan Allah tidak ada apa yang dinamakan kemarin, sekarang, dan selama-lamanya atau besok. Karena bagi kita yang disebut besok, itu di hadapan Tuhan Allah tidak ada sesuatu future yang dia tidak tahu. Salah satu teologi yang paling brengsek adalah teologi proses. Teologi proses dimulai dari filsafat seorang Inggris yang namanya Alfred North Whitehead.
North itu utara, Whitehead itu kepala putih. Memang dia orang tinggal di utara yang kepalanya putih. Alfred North Whitehead memulai the philosophy of process. Lalu seorang teolog dari Chicago University yang namanya Hawthorne mengadopsi filsafat itu, lalu dirubah menjadi theology of process. Dan di dalam theology of process Hawthorne ada satu kalimat yang membuat seluruh dunia kaget. Karena dia mengatakan, Tuhan Allah sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara bisa terima kalimat ini? Bisa nggak? Itu pikiran dia, itu bukan Alkitab. Alkitab mengatakan, aku sudah mengetahui apa yang terjadi dan point out sampai titik terakhir. Banyak teolog yang akademik kuat tapi tidak baca Alkitab. Dia cilakalah. Cilakalah teolog-teolog yang akademik tapi tidak baca Alkitab. Hawthorne mengatakan, even God, he cannot predict what will happen before him. Maka Allah sendiri dalam proses. Allah sendiri dalam proses. Akhirnya Allah akan menjadi Allah macam apapun. Dia karu-karu kepala tidak tahu. Even God, he doesn't know what will happen to him. Even God, he's facing the unknown future. Dan dia memakai satu istilah, unknown quantity of future is even happen in God himself. Bahkan Tuhan Allah sendiri sedang dalam proses yang tidak mengetahui kuantitas hari depan akan menjadi apa. Nah saudara-saudara, hal ini telah mempengaruhi Chicago School of Theology. Nah akhirnya menjadikan Amerika goncang tak karu-karuan. Tapi di dalam ajaran dari Alkitab kita menolak ini. Sayang sekali Witness Lee pada tahun 81, dia di dalam lebih daripada 10 hari khotbah terus di Los Angeles. Dia memakai pikiran ini secara tidak sadar. Saya tidak percaya dia sudah umur 85 ke atas, dia bisa belajar teologi dari Hawthorne atau North Whitehead. Tapi di buku catatan daripada khotbah yang dia sampaikan, dia mengatakan Allah itu di dalam proses. Allah itu dulu mentah, tetapi akhirnya menjadi Allah yang matang. Seperti telur mentah dimasak menjadi telur yang matang. Wah, saya baca ini bidak banget. Ini ajaran salah sekali. Dan ada orang yang ikut kebaktian di situ, rasa bagus sekali, bawa kembali buku itu, suruh saya baca. Saya mengatakan salahnya di sini. Kenapa salah? Saya kasih tahu. Allah mentah menjadi Allah matang. Ini ajaran setan. Tidak ada Allah mentah menjadi Allah matang. Dia mengatakan Allah yang mentah menjadi matang karena melalui proses inkarnasi, lalu akhirnya daripada kematian dia bangkit kembali menjadi Kristus. Baru Allah Tritunggal itu menjadi. Jadi Allah menjadi Allah. Sebelum itu ada. Belum Allah yang matang. Saya langsung protes. That is not true. And that is not the Bible message. That is not teaching of the revelation of God. Saudara-saudara, anything which is in process is not God. The true God is God supra, transcends process. And the only exception is incarnation of Jesus Christ on this earth to fulfill the eternal will plan before the foundation of the world and valid until the end of the world. Satu-satu yang terkecuali adalah Kristus yang jelma menjadi manusia, masuk ke dalam dunia proses untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berada di dalam prosedur ini. Ini satu-satu exception. Sehingga saudara-saudara, kalau orang mengatakan kenapa kita memperilahkan Kristus, kita akan menjawab tidak. Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dan dia memang adalah Allah. Di Manado pada waktu saya masih 29 tahun, tanya jawab 6.000 orang yang dengar. Seorang menanya dengan satu pertanyaan. Kenapa engkau berani memperalahkan seorang nama Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat? Orang masuk dalam kebaktian menanya dengan berani dan kasar luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak berani kata saya Kristen.
di hadapan orang tidak berani katakan saya reform. Kalau engkau tidak berani katakan, engkau bukan kesaksian Tuhan. Engkau hanya takut menyinggung perasaan. Yesus bilang, engkau tidak berani mengaku aku di hadapan dunia. Anak manusia tidak mengaku engkau di hadapan Tuhan Allah. Yes, say yes. No, say no. Kristen berani mengatakan saya Kristen. Reform, berani mengatakan saya reform. Atau kalau engkau diam-diam, simpan-simpan, engkau dari si jahat. Demikian Yesus Kristus. Saudara-saudara, lalu pada waktu dia tanya pertanyaan ini, saya hanya umur 29. Tapi Tuhan memberikan kesempatan khotbah kepada 6.000 orang lain. Bukan karena memang sudah ada 6.000 di situ terus saya datang khotbah. Saya khotbah dari 1.000 ayat, daya tarik itu begitu besar. Saben hari tambah sampai 6.000 orang sudah datang. Waktu menjawab pertanyaan, orang menanya pertanyaan ini, mengapa Anda berani memperalakan seorang manusia yang namanya Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat? Saya sendiri, dosen saya tidak ada. Saya sendiri. Kalau saya tanya, jawabnya salah, lemah, kompromi, Kristen akan digoncangkan. Kalau saya jawabnya berani, mungkin saya akan dibunuh. Waktu saya membaca pertanyaan itu, langsung saya di dalam hati mengatakan, Tuhan, beri kekuatan, keberanian, bijaksana, dan penuh cinta kasih menjawab ini. Saat-saat seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah teologi. Keberanian seperti ini bahkan tidak ada pada dosen teologi saya. Dan sekarang ribuan Kristen melihat seorang hamba Tuhan ditantang oleh orang dan mereka mau memperhatikan bagaimana jawaban saya. Bolehkah saya panggil beberapa orang naik ke sini mewakili saya menjawab pertanyaan seperti ini? Sulit kan? Saya menanya, mengapa engkau mempermanusiakan Allah setelah engkau tahu dia adalah Allah yang melakukan mujizat? Saya tidak bisa jawab. Sekarang yuk asumsi saya menjadikan manusia Allah. Itu bukan kepercayaan saya. Saya tidak pernah menjadikan manusia Allah. Tapi kalau Allah menjadi manusia dan melakukan mujizat membuktikan dia adalah Allah, kenapa engkau berani hanya mengaku dia manusia? Padahal dia sudah menyatakan mujizat dia adalah Allah. Saya jawab kembali. Jawab. Saudara-saudara, Stephen Tong itu biasanya lembut, tapi kalau galak tak kalah sama singa. Saya menantang, silakan yang tanya. Berani jawab tidak? Tidak ada yang berani jawab. Tidak ada saudara maju ke depan. Jangan kira asumsimu orang Kristen memperdewa manusia dan tidak mengaku adalah Allah jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, Stephen Tong sampai mati akan berani seperti ini. Ini pendetamu. Gerakan ini gerakan berperang. Gerakan ini gerakan bersaksi. Gerakan ini gerakan asli. Saudara-saudara, kenapa orang harus mengaku Yesus melakukan mujizat? Lalu kenapa engkau menganggap manusia Yesus dijadikan Allah oleh orang Kristen? Tidak. Itu Allah yang menjadi manusia menunjukkan dia adalah Allah dengan kuasa ilahi. Itu namanya tanda, sign, wonder. Itu sign, mujizat aslinya di dalam bahasa asli adalah tanda. Tanda apa? Tanda Allah. Yesus adalah Allah. Bukan Yesus ini manusia diperalah oleh orang Kristen. Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia satu-satunya terkecuali masuk dalam proses untuk menyelamatkan orang dalam proses. Anything which is in the process is not God. Anything which is created is the creature, and only God is the creator of everything. So God is not in process except Christ come into the world to incarnate himself. Ini kristologi. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya kenapa begitu banyak orang Kristen ikut kebaktian nyanyi-nyanyi sampai mati tidak ngerti semua ini. Karena apa? Pendetanya sendiri tidak ngerti dan tidak memberikan kepada mereka. Itu sebab beda kualitas antara Allah yang asli dan Allah yang palsu. Engkau tidak boleh adalah Allah lain di hadapanku. Tapi Tuhan berkata, inilah anakku
yang kukasih, dengarlah olehmu akan dia. 2 kali. Waktu Yesus dibaptiskan dan waktu Yesus transfigurasi. Di mana Musa sama Elias hanya menjadi saksi firman. Dibuktikan oleh Taurat dan Nabi. Saudara pulang membaca Roma pasal 3 ayat 19-20. Luar biasa, luar biasa. Iman kita bukan iman sembarangan. Karena demikian ajaib firman sudah dinyatakan kepada kita. Lalu saudara-saudara, itu sebab di luar Allah tidak ada Allah yang lain. Nah, Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Allah bukan Tritunggal, bukan Allah sejati. Dan Allah yang esa dengan keadaan komposisi Tritunggal, itu yang kita lihat dan mengerti melalui wahyu Allah, bukan melalui spekulasi dan konklusi logika. Trinity, Triune God, the Triune only God is not a result of human speculation. It's not a result of human understanding, but as a result of revelation of God, which require our submission, our obedience. Allah Tritunggal tidak mungkin dimengerti seluruhnya oleh racun manusia. Allah Tritunggal bukan hasil spekulasi dan bukan hasil logika konklusi, tapi adalah hasil ketaatan kita kepada wahyu Allah. Memang Allah mewahyukan demikian. I believe in God. You believe in God. Kita percaya kepada Tuhan Allah yang mana? Saudara-saudara, Allah yang sejati yang mewahyukan diri. Allah yang sejati yang mengatakan tidak ada ilah yang lain. Allah yang sejati yang mengatakan di luar aku engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Di Taiwan 20 tahun yang lalu, mereka itu percaya kepada dewa-dewa yang dibikin dari tanah liat. Sembah-sembah, oh Allahku, Allahku, kasih saya dapat lotre, tolong supaya saya kaya. Akhirnya tidak dapat lotre. Surat kabar sudah disiarkan, dicocokkan nomor lotrenya, kurang 1. Ya. Ini yang asli 3872, ini 3871. Waduh, dia sekarang kecewa, tidak dapat uang, lotrenya tidak jadi, mimpi kaya tidak jadi. Bagaimana dia? Marah sama Allahnya. Tadi disembah sudah, oh Allahku, Allahku, beri aku kekayaan. Sekarang dia kurang ajar lu ya. Lu udah denger doaku ya. Lu Allah apa ini? Ya, lu tidak terima. Itu Allahnya dibuang. Nah, mereka bikin dari terakota, pecah sama hidungnya, pecah matanya, tidak karu-karuan di situ. Dia beli lagi Allah yang lain. Allahku, Allahku, bulan depan jadikan aku kaya. Tuhan mengatakan, you should not have another God before me. Lalu saya mau tanya, saya leave blank kepada saudara pikir sendiri. Ini PR. Selain Allah-Allah yang palsu, bukan di dalam Allah Tritunggal, masih ada Allah apa? Saudara-saudara, yang disebut idola itu banyak. Toyawe mengatakan 16 susun. Engkau bisa menyembah malaikat, tetap yang dicipta. Engkau bisa menyembah matahari, itu tetap dicipta. Engkau menyembah bulan, tetap dicipta. Orang menyadar, aku menyembah bumi karena bumi yang keluarkan makanan kepadaku, bumi yang memberikan air sungai kepadaku, bumi yang mempunyai daun memberikan oksigen kepadaku. Inilah bumi yang agung, the great earth mother, you are my God. Itu orang-orang yang mengatakan penting menjaga lingkungan. Itu sebagian dari mandat Alkitab. Sebagian itu penyembah bumi. Tapi saya berkata kepada saudara, waktu kita sudah makin tidak ada. Saya kasih kalimat yang terakhir. Penyembahan berhala itu sudah masuk ke dalam otak dan hatimu. Karena dia di luar Allah, uang sudah menjadi dewamu kedua. Banyak orang menjadi kaya karena tidak jujur. Dan waktu mereka mau kaya, mereka lupa iman. Waktu mereka menipu untuk menjadi kaya, mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi jangan kira dewa-dewa agama lain itu baru ilah. Kekayaan mungkin uang itu adalah dewamu. Mungkin nyonya itu dewamu. Mungkin suami itu dewamu. Sehingga engkau tidak takut Allah, engkau lebih takut nyonya.
Yesus berkata, jikalau engkau tidak mencintai aku lebih dari istrimu, suamimu, saudaramu, anakmu, engkau tidak layak mengikuti aku. Di dalam hukum pertama, ini terakhir. Saya tidak mau elaborate lebih banyak lagi. Saya mengakhiri dengan, siapakah ilamu yang palsu dalam hidupmu? Siapakah dewamu yang merebut kemuliaan Allah yang sejati? Mungkin filsafatmu, mungkin politikmu, mungkin siasat-siasat ketidakjujuran di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau sang pencipta. Engkau juga akan menjadi sang penghakim. Di dalam titik permulaan Engkau menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu beradal. Di dalam titik akhir Engkau menghakimi segala sesuatu, maka segala sesuatu akan lenyap. Dan yang menjalankan kehendak Tuhan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Berilah kekuatan kepada kami dan pengertian kepada kami. Di tengah-tengah proses dari titik alfa sampai titik omega, kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena kami hidup di hadapan Tuhan. Dan kami hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-Mu berdoa supaya gereja ini diberkati Tuhan. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan diurapi kupingnya, pikirannya, dan jiwanya. Sehingga firman Tuhan tertanam di hati kami, boleh berakar di dalam hati sanubari dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah minggu-minggu di mana kami meluangkan waktu untuk mendengarkan 10 hukum. Engkau bentuk kembali. Engkau sekali lagi membawa kami memiliki dasar hubungan dengan Tuhan Allah yang baik. Sebelum kami memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan.